Oke, kita lanjutkan pada gerak vertikal ke bawah. Jadi kalau misalnya dia vertikal ke bawah, lurus dia ke bawah ya. Nah, untuk rumusnya ini ya, bisa pakai VT sama dengan V0 ditambah G kali T, atau H sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2G T kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Memang ya harus diapalin sih rumusnya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya, contoh soal dari GVB. Nah, di sini ada yang ditanyakan ada 1, 2, 3 ya. Oke, diketahui di sini adalah kecepatan, kemudian ada percepatan gravitasi dan tingginya adalah 40. Nah, hitunglah kecepatan benda pada waktu 1,5 sekon setelah dilempar. Nah, maka kita bisa pakai rumus yang pertama ya, yang A. Kita bisa pakai rumus pertama. Kita jawab dulu yang A. Karena di sini hubungannya sama apa? Kecepatan eh, di sini kan yang ditanya adalah kecepatan akhir. Di sini ada kecepatan awal, kemudian ada tinggi, ada apa namanya? Ada waktu ya. Maka bisa kita gunakan karena dia yang dicari kecepatan akhir maka VT. Tuh. Jadi kita harus tahu dengan apa yang diketahui dan ditanya kita bisa menentukan rumus. Itu aja sih ya. Makanya rumusnya ini. Karena yang diketahui kan itu kecepatan awal, gravitasi, dan ada tinggi. Dan yang ditanya di sini adalah kecepatan akhir. Ya udah kita cuma butuh VT sama dengan V0 ditambah GT. Oke, kita masukkan untuk angka-angkanya. 10 ditambah 10 dikali 1,5. Ya, maka 10 kan di perkalian dulu, maka 10 ditambah 15 karena 10 dikali 1,5 itu adalah 15. Jadi kalau ada penjumlahan sama perkalian, yang dikerjakan adalah perkalian dulu ya. Misalnya kan nggak ada tanda kurung, maka dia harus perkalian dulu. Oke, ini salah. Sini kayak gini aja. Oke, maka sama dengan jawabannya adalah 25 untuk kecepatan akhirnya. Nah, kecepatan satuannya apa? M per S. Oke, kemudian kita lanjut yang B ya. Di sini yang ditanya adalah waktu untuk mencapai tanah. Oke. Artinya kalau waktu yang untuk mencapai tanah ya, kita cari dulu pakai rumus karena di sini ada tinggi juga untuk mencari waktu. Kan kita bisa pakai rumus yang ini ya, tapi nggak bisa kalau langsung tiba-tiba pakai rumus ini. Karena kan di sini ada tinggi. Terus kita cari dulu dapat pakai rumus yang H. H sama dengan ya, jadi kita cari waktu dari sini. 10 V0T tambah setengah GT. Sebenarnya kalau udah ngerjain gampang kan rumusnya. Oke, jadi kita cari waktu dengan rumus ini ya. Tuh, cari dulu berapa sih tingginya waktunya pada ketinggian 40 m ini. Kemudian baru kita cari pada waktu ya di tanahnya. Nah, sedangkan yang A ini kan udah diketahui. Nah, kita cari yang di sini. Tuh, itu bedanya kenapa kita harus pakai ini. Karena ini kan yang di tinggi, waktu yang di tinggi sama waktu pas jatuh di tanah kan beda ya.
Oke, jadi kita tahu tingginya adalah 40. Terus kecepatan, oke, kecepatan awal jadi 10T. Kemudian ditambah setengah dikali 10 T. Nah, ini kan masih bisa dibagi nih jadi 5 kan. Nah, ini coret, ini bisa jadi 5 ya. Maka ya, jadi kan 40 sama dengan 10 T ditambah 5T. Kan bisa ya, jadinya sama dengan 15T. 10T tambah 5T. Tulis saja dulu ya, 10T ditambah 5T. Ini 5 ya. 5T. Oke. Nah, jadi ini kan bisa disederhanakan kan? Ya, bisa kita sederhanakan aja dulu sama-sama dibagi 5 ya. Ini sama-sama dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5 bisa ya jadi sederhana. Ya, jadi disederhanakan dulu. Jadinya 8 2T ditambah T. Kenapa nggak langsung aja Kak? Karena kan nanti nggak bisa dibagi ya, koma jadinya. Tambah T. Oke, kemudian kita jadikan dia ini seperti aljabar. Seperti aljabar, di mana kan ada variabel, kemudian ada non variabel gitu angkanya. Ada tuh fungsi dari aljabar. Nah, kita buatkan dia dulu jadi fungsi aljabar, di mana bentuknya akan jadi T ditambah 2T. Ya, jadi yang 8-nya aja yang pindah. Kita samakan sama dengan ke 0. Kurang 8 sama dengan 0. Ya, ini menurut aturan matematika ini lagi. Aljabar, di mana AX tambah BY dikurang C sama dengan 0, kayak gitu. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, kita bisa pakai fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya, ya, jadi dibentuk. Jadi dari sini kita bisa ke sini ya. Jadinya bentuk seperti ini bisa kita dapat menjadi T ditambah 4. Ya, jadi ini pelajarannya campur matematika aljabar nih. Dalam kurung T dikurang 2. Nah, ini hasilnya sama nanti. Hasilnya sama dengan T tambah 2T dikurang 8. Terus sama dengan 0. Nah, baru kita bisa, ya jadi ini fungsi apa ya namanya? Fungsi kuadrat ya, aljabar. Maka kalau kita mencari T yang pertama, T1-nya, T1 ini sama dengan min 4. Kan pindah nih, positif kan? Maka T1 sama dengan min 4. Kalau T2-nya jadinya 2. Ini kan pindah ke sini jadi positif. Tuh. Iya, ini fungsi kuadrat nih. Nah, kita ambil
kita ambil dulu, kita ambil yang mana? Jadi kita harus pilih salah satu karena hasilnya kan ada dua. Kita pilih yang hasilnya positif. Kita pilih yang ini ya, karena dia hasilnya positif gitu. Jadi kalau ada hasilnya waktunya nanti dua, kita pilih salah satu aja yang positif. Nah, langsung aja. Maka jawabannya adalah 2 second jadi waktu untuk mencapai ke tanah itu waktunya adalah 2 second kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang C ya. Di mana yang C di sini adalah kecepatan benda sampai di tanah. Nah, kecepatan benda sampai di tanah karena waktunya kita udah tahu, kita langsung aja berarti kan yang ditanya VT kan. Ya, maka di VT sama dengan tulis lagi rumusnya V0 tambah GT. Nah, T-nya kita pakai yang mencapai ke tanah. Ke 10 ya. Ditambah 10 dikali 2. Ini titik kali ya. Oke, jadi 10 ditambah 20. Jawabannya kecepatan benda sampai di tanahnya adalah iya 30 karena 10 ditambah 20 hasilnya 30. Itu deh. Ya memang ini permainan perhitungannya lagi udah matematikanya udah banyak ya. Fungsi kuadrat dia masuk. Jadi jawabannya adalah 30 meter per second. Gitu.